Sini dok waktunya siang hari ini. Terima kasih juga. Dok mau tanya, kan kamu kemarin itu bikin konten viral sekali itu dok, yang pakai celana pendek, makan mie ayam. Apakah seorang dokter Richard masih makan mie ayam di pinggir jalan atau gimana dok? Oh sebenarnya aku sering ya, makan di pinggir jalan tuh sering banget sih. Makan pecel lele, makan nasi goreng tuh sebenarnya biasa aja. Cuma nggak tahu hari itu kayak kan memang konten ya, memang dikontenin biasa aja. Kebetulan karena pakai baju rumahan dan celana pendek kan, which is aku nggak pernah seperti itu. Biasanya walaupun makan di pinggir jalan juga tetap rapi. Cuma hari itu kayak pakai kaos oblong, rumahan pula, pakai celana pendek, makanya pergi keluar. Dan aku pikir nggak ada masalah tentang konten tersebut ya. Tapi aku nggak tahu kenapa masyarakat Indonesia itu kayak sensitif banget. Kan captionnya itu sebenarnya ngegembel dulu, koma, makan pinggir jalan. Ngegembel loh, ada imbuhan nge di situ dan ada koma ya. Ngegembel dulu tuh maksudnya aku yang seperti gembel di situ, lalu makan di pinggir jalan. Aku tuh nggak tahu masalahnya dia di mana. Dan ketika konten tersebut naik kayak 2 jam kemudian aku ngelihat ada beberapa perdebatan, ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang hujat gitu ya. Akhirnya ya udahlah, aku pikir supaya netizen nggak baper, aku ubah aja lah captionnya. Lalu ternyata itu dimasalahin dan jadi heboh banget. Padahal aku nggak pernah ngatain makan di pinggir jalan sama dengan gembel. Atau misalnya gembel makan di pinggir jalan, nah itu kan berbeda, itu memang menghina ya. Ini nih aku yang harus sekolahnya harus ditambah atau apa sih, aku nggak paham deh sumpah. Tapi aku ngerasa kayak akhir-akhir ini tuh masyarakat Indonesia tuh kayak agak lebih baperan nggak sih? Kalau kalian ngeliat tuh kayak masyarakat Indonesia nih, netizen ya terutama ya, akhir-akhir ini kayak mudah ke-trigger, mudah tersulut kayak gitu, mudah emosian gitu. Aku nggak tahu juga kenapa alasannya. Apakah karena judi online, apakah karena pinjol, aku nggak paham juga ya. Tapi yang jelas kayak gini ya, ketika kita itu punya pikiran negatif ya, maka kita tuh akan jauh dari rezeki kita. Kita itu harus menanamkan nilai positif. Karena kan jelas itu, ngegembel dulu, koma, makan di pinggir jalan. Jadi aku nggak paham deh. Tapi kan banyak yang bertanya juga, mana ada gembel pakai tas selfie? Ya, ngegembel versi mereka dengan ngegembel versi aku kan berbeda ya. Aku tuh ngerasa kayak aku gembel banget di situ kan. Biasanya kan aku rambut rapi kayak gitu punya. Kadang aku pakai hairdo. Ya kemarin kan aku pakai topi aja, kayak apa adanya. Kaos pun itu kaos tidur, bukan kaos pergi jalan-jalan. Celananya pun celana tidur itu. Which is aku nggak pernah melakukan itu. Berarti itu ide dadakan atau emang pengen buat bikin konten itu atau gimana ceritanya? Vlog umum aja sih sebenarnya, keseharian aja, dan kita memang pengen makan mie di pinggir jalan itu aja. Nggak ada maksud, nggak ada tujuan, dan viralnya bukan karena videonya kan, tapi karena captionnya. Iya. Tapi ini emang kebiasaan suka makan mie gitu atau gimana sih atau? Sering, kalau kalian lihat kontenku tuh sering banget makan pinggir jalan, makan mie goreng, makan nasi goreng, makan pecel lele di pinggir jalan. Tapi kan biasanya pakai jas. Kayak Bang Hotman lah ya, aku rasa ya, makan pinggir jalan tapi tetap pakai jas, tetap rapi kayak gitu. Dan itu nggak di-post, nggak direkam ibaratnya kan? Sering kadang dikontenin, kadang nggak dikontenin. Dan akhirnya gimana dok? Maksudnya setelah itu viral, kamu jadi maksudnya jadi sedikit kenapa gua nggak rapi gitu ya? Kenapa gua jadi pada Aku nggak tahu viralnya kenapa. Kalau aku ngeliat kan viralnya karena caption ya, bukan karena videonya ya. Video makan di pinggir jalan nggak ada masalah. Viralnya itu karena caption yang mereka tuh merasa mungkin terhina. Makan di pinggir jalan sama dengan gembel. Jadi kami ini adalah gembel ya kayak gitu kan. Aku kan nggak bilang seperti itu. Kecuali aku bilang kalian makan di pinggir jalan sama dengan gembel. Ya. Itu mungkin menghina ya namanya ya. Jadi mereka mensalahartikan literasi captionku. Dan ini kan aku jelasin sih bahwa ngegembel dulu tuh maksudnya aku yang gembel, aku yang seperti gembel, lalu makan di pinggir jalan. Dan aku rasa nggak ada masalah tentang itu. Aku upload ke Instagram dan TikTok. Di Instagram banyak yang bisa menerima dan mereka juga kayak ngerasa memang benar ya literasi bahasa Indonesianya. Makanya aku bilang, apakah aku sekolahnya harus ditambah? Aku juga bingung kan. Tapi di TikTok kan tetap menghujat ya artinya mungkin adik-adik di TikTok harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin ya,
kalau mereka menganggap mereka benar ya udah, berarti aku yang harus sekolah lagi, harus tambah sekolah aku berarti. Tapi menurut dokter kata gembel itu sendiri konotasinya selalu negatif atau enggak sih? Enggak juga sih, kan kita kan sering ya, kalau misalnya kita ngeliat konotasi itu kan kita sering banget ya, kita kayak gembel ya hari ini ya. Itu tuh jokes ringan banget yang nggak harus diseriusin menurutku. Kayak kita kan sering keluar jalan-jalan ya, kita kayak gembel ya berdua ya, karena pakai sendal jepit misalnya kayak gitu. Itu kan jokes ringan aja, aku nggak paham kenapa kayak mudah terprovokasi. Makanya aku ngeliat kayak akhir-akhir ini terutama 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir ya, netizen tuh kayak mudah terprovokasi benar loh. Masalah Jessica kemarin tuh, wah provokasinya, komentar oke, memberikan support oke, tapi kita nggak boleh hate speech ya. Aku ngeliat kayak perang Palestina ya, banyak memberikan dukungan, aku setuju sih. Tapi nggak sedikit orang memberikan hate speech, dan menurutku itu tidak baik. Ya itu malah nambah pertikaian akhirnya. Jadi perangnya bukan di sana, perangnya ada di sini jadinya. Jadi ini nggak sih dok, ibaratnya capek dengan diri sendiri kalau setiap ada konten yang dokter Serba bikin salah. serba salah dan netizen berkomentar ini itu, mau nggak mau harus klarifikasi lagi, capek nggak sih dok? Aku nggak klarifikasi, by the way aku nggak klarifikasi, aku cuma menjelaskan sih, kan tetap kasih edukasi tentang kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Aku nggak mau klarifikasi karena menurutku juga aku nggak salah. Aku juga nggak perlu minta maaf karena menurutku dari kalimatku juga nggak ada yang salah, jadi aku nggak perlu minta maaf ke arah sana. Tapi aku anggap mereka mencintai aku, mereka perhatian dengan aku, kayak jadi kayak lebih tuntutan mereka jadi lebih tinggi ke aku. Jadi kayak mereka tuh karena mencintai aku, jadi kayak memberikan perhatian lebih, tuntutannya pun jadi lebih tinggi kayak gitu, nggak boleh salah, bahkan nyerempet aja nggak boleh gitu ya. Ya aku anggap itu rasa cinta lah ke aku. Dok, mungkin kedepannya akan menjaga tata bahasa dokter sendiri atau mungkin Atau gimana? konten. Aku merasa nggak ada yang salah dengan kontenku, jadi nggak ada yang perlu diperbaikin ya. Aku ngelihat kayak gini ya, kalau kita ngelihat Agnes Monica ya, waktu dari kecil ya, sampai detik seperti sekarang kurang berprestasi apa? Kita harus akui, dia punya semua prestasi, tapi dari kecil dia dibully, remaja dia dibully, 17 tahun dia dibully, ya waktu pernikahan ini banyak yang diejek dia, bahkan sampai detik ini pun nggak sedikit yang ngebully dia, tapi nggak sedikit juga yang mencintai dia. Aku anggap itu adalah bentuk cinta kasih kita dan perhatian kita kepada Agnes Monica, sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi perhatian. Nah, aku anggap ini adalah nilai positif ke aku. Di tahun 2023 ini, kalian lebih banyak yang mencintai aku, sehingga apapun yang aku lakukan, kayak dikomplain, dipuji, dihujat, ya biasa aja. Mungkin karena kalian lebih mencintai aku juga harus belajar banyak dari kejadian ini juga, tapi nggak harus aku perbaikin juga. Bayangin kalau misalnya Agnes Monica memperbaiki itu dan mungkin nggak jadi superstar seperti sekarang. Jadi ya kadang kita juga harus jalan lurus, ya cukup perhatikan apa yang sensitif, ya aku juga nggak ngerasa ada yang salah, nggak perlu minta maaf, ya cukup dijelaskan aja ke masyarakat.